بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sidina al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. A'azzana Allah wa iyyakum minal muhdatsat wa minan nar. Bahagia rasanya kawan-kawan kita bermajelis di sini di tempat kita. Majelis baru di subuh hari Ahad. Pekan kedua, semoga kita diberikan istiqomahan nanti untuk membahas satu kitab syarah dari buah karya dari pengibar bendera atau panji tauhid Syekh dan Imam Al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, fisik dan juga ruh beliau, dan kita diberikan manfaat dari ilmu beliau di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Pembahasan penting akidah, pembahasan asas. Cabang itu dipastikan baik kalau berasal dari asas yang baik. Sebagaimana hati itu asas, maka dia akan melahirkan amalan-amalan yang baik. Dan domain yang diperbaiki oleh ilmu ini adalah hati atau batin. Dan keberadaannya itu sangat penting karena Allah tidak mengutus Rasul kecuali untuk ilmu ini, dan Allah tidak menurunkan kitab kecuali dengan tujuan ini, dan bahkan Allah tidak menegakkan langit dan bumi kecuali untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang mempertegas bahwa posisi ilmu tauhid atau ilmu akidah itu posisi sangat vital, sangat penting, sangat prinsip. Bila ilmu ini benar, maka akan menghasilkan amalan pula yang benar dan sah. Baginda Rasulullah SAW dibimbing soal itu, la in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, maka amalanmu akan apa? Terhapus. Dan ini sangat penting sekali untuk sebagai keabsahan amalan. Keabsahan amalan yang dibangun di atas tauhid dan kemudian ikhlas ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ia bagaikan rambu-rambu atau batasan-batasan pijakan seseorang untuk dia melangkah lebih jauh dalam ibadah. Sebagaimana demikian tadi kita katakan bahwa ilmu ini adalah ilmu asas, atau boleh juga disebut ilmu hati. Kalau fikih itu dia membahas zahir dari amalan, maka akidah ini dia membahas dalam dari apa? Batin atau hati. Lebih penting mana, zahir atau batin? Dua-duanya penting, tapi paling penting ya, karena ulama-ulama salaf kita cenderung kalau dalam masalah praktek zahir atau fikih itu cenderung mereka itu memudahkan, tidak terlalu menyulitkan. Tetapi sempurna dalam dua aspek itu satu yang sangat bagus. Tetapi para ulama kita itu yang lebih ditekankan itu adalah
yaitu ilmu di aspek ini, baik secara asas ataupun nanti cabang yang dihasilkan dari asas ini. Nah, itu sebagai mukadimah bahwa setidaknya ada satu kitab yang selesai kita bahas terkait dengan batasan-batasan atau rambu-rambu di dalam kitab beragama. Itu dalam hal ini penting sekali kitab yang pertama atau kitab yang sangat dasar sekali, yaitu kitab disebut salah satu usul atau ada menyebutnya al-usul salasah. Salah satu usul atau al-usul salasah. Tapi dua kitab ini beda sebetulnya dan dengan penulis yang sama. Karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab punya concern di bidang ilmu akidah atau ilmu teologi, ilmu keyakinan. Dilatar belakangi oleh banyak hal memang waktu itu faktornya, baik faktor ekonomi, kemunduran umat, faktor politik, perpecahan umat. Dan itu beliau punya pandangan visioner bahwa tidak bisa mengembalikan keadaan ini kecuali dengan apa? Akidah. Sebagaimana yang diletakkan batu pijakan-pijakan itu dilakukan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang memiliki jiwa visioner untuk melakukan perubahan sekecil apapun itu, mulai dari skup yang kecil, rumah tangga kita itu dimulai dari akidah atau tauhid. Apalagi kalau kita berbicara di skup yang besar, negara atau bangsa. Kita lihat potret itu pada diri Baginda ketika beliau diutus di tengah-tengah jahiliyah. Lalu yang beliau pertama kali lakukan apa? Dakwah tauhid. Karena dakwah ini pemersatu. Orang kalau sudah pandangannya satu tentang Tuhan, bayangkan untuk kekuatan atau power yang akan dihasilkan. Itu nggak perlu antum super power, itu nggak penting, nggak perlu keluar untuk untuk merobohkan, menjatuhkan. Itu orang tuh kalau sudah ragam atau seragam bukan ragam tapi seragam cara pola pikirnya, manhajnya, cara beragamanya, itu jadi apa? Itu menjadi super power gitu untuk dengan sendirinya kezaliman itu jatuh. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tirani kezaliman waktu itu sangat kuat, bentengnya itu kita bisa bilang 10 benteng kayaknya. Mustahil bagi Nabi kita itu untuk apa? Untuk bisa didobrak gitu. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita mengikuti rules yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu yang kita hari ini kebingungan untuk mencari simpul dan juga ujung atau akhir atau permulaan. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit baik itu dalam skup pribadi, keluarga maupun sosial. Dan peran tauhid itu sangat penting. Dan Allah Ta'ala itu janjikan itu. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat. La yastakhlifannahum kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ini janji Allah itu. Makanya siapapun yang melihat kemelut dan keluh kesah hari ini, antum baca ayat ini. Allah berjanji untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Allah akan menguasakan mereka. Antum mau berkuasa di bumi ini? Bumi pertiwi. Antum rindu kan bagaimana keadilan itu apa? Belum betul-betul merata. Kita pernah melihat keadilan itu di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, pernah kita lihat. Tapi untuk mengembalikan keadaan itu kayaknya sulit banget gitu. Beneran? Belum lagi keadaan umat terpecah belah, yang satu dengan yang lainnya, kisah. Itu Allah berjanji untuk orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti menguasakan mereka. Setelah itu apa? Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah akan mengokohkan, meneguhkan agama mereka. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa apa? Aman. Rasa lapar dengan rasa kenyang. Rusuh dengan apa? Tenang. Itu akan diganti oleh siapa? Oleh Allah. Itu kan hari ini yang diridu-ridu oleh siapa? Manusia. Makanya kita katakan kepada mereka yang turun hari ini, bahkan kemarin itu meledak beritanya itu kan. Semua akan merindukan itu kan.
Apa yang pertama? Kekuasaan. Apalagi yang kedua? Agama itu kokoh. Yang ketiga apa? Ya, makan. Yang hari ini mungkin sebagian orang mungkin merasakan, sebagian orang menjerit dengan harganya begitu apa? Melambung. Itu Allah berjanji. Tetapi dengan syarat apa? Ya'budunani, sembah aku. Wala yusyrikuna bi syai'a. Jangan sekutukan aku. Nah, menjadi PR terbesar kita di bangsa ini itu penyakit yang agak laten memang. Penyakit apa? Syirik. Makanya kadang kita penyakitnya apa, tapi kita sembuhkan dengan cara yang lain. Nah, itu baginda Rasulullah SAW itu melihat itu dengan apa? Dengan wahyu. Waktu itu manusia Arab itu jahili banget itu, keterbelakangan, manusia barbar, taunya cuma perang, menumpahkan darah. Coba siapa yang pernah memperhitungkan bangsa Arab? Nggak ada. Orang waktu itu orang sudah visioner itu. Persia, Romawi, itu udah keren-keren negaranya. Arab itu apa? Nggak ada tembok yang membatasi Arab itu. Pokoknya tahunya apa? Perang aja pokoknya. Kaum Badui, kaum pedalaman. Tapi lihat dari permulaan apa Rasulullah berjuang. Ternyata subhanallah sembuh penyakit itu. Bangsa Arab yang dulu tidak pernah diperhitungkan ternyata apa? Romawi, Persia itu takluk di bawah kakinya orang Arab. Luar biasa kan? Diangkat derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu. Makanya Umar bin Khattab di balik tangguh badannya itu perang, beliau tetap mengatakan apa? Laqad a'azzanallahu bil Islam. Kita itu bisa begini itu karena apa? Islam. Maka balikannya kita pahami bahwa keadaan ini kita mulai karena dari apa? Menyia-nyiakan agama Islam. Jangan, kita nggak usah tutup mata dari itu. Umat kita hari ini itu pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam itu dalam 3 hal pokok itu apa? Tauhid, syirik, apalagi sunnah, bid'ah. Kemudian ketiga apa? Maksiat, dosa, zina dan segala macam. Belum lagi yang kemarin ribut lagi masalah apa? Itu dikira enggak memberikan sumbangsih itu. Tidak memberikan jinayat itu, kriminal terhadap apa? Negara dan bangsa. Tapi kita selalu teriak bahwa yang salah itu si fulan. Padahal semua kita memiliki peran apa? Salah. Meremehkan sholat jamaah, meremehkan majelis ilmu, itu antum kira nggak salah. Itu semua akan ada akibat dari Tuhan. Nah, tapi manusia itu selalu kalau ada sesuatu yang sempit, yang disalahin siapa? Orang lain. Bayangkan kalau semua kita fokus, perbaiki agama, perbaiki diri. Nah, itu penting, peran tauhid itu sangat besar. Akhirnya bangsa Arab yang kita lihat hari ini didaya dengan kekayaannya yang melimpah. Itu antum nggak bisa melihat itu hanya sekedar usaha manusia. Bertahun-tahun terawat dan terjaga sampai hari ini. Nah, kita buka hari ini dan kita akan pelajari itu melalui satu buah karya dari seorang muslih, seorang pembaharu dan mujaddid, yang hari itu keadaan umat kembali dalam jahilinya, yang apa namanya, yang menyembah batu-batu, yang menganggap pohon itu keramat. Akhirnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah merenung melihat keadaan itu. Kenapa umat Islam hari ini yang satu kelompok saling memerangi, padahal sama-sama mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Tetapi ya musibahnya justru beliau yang dituduh macam-macam. Padahal beliau tidak pernah sama sekali apa? Mengangkat pedang dalam arti orang itu masih mengucapkan la ilaha illallah, kecuali pada orang-orang yang berhak untuk menerima itu jihad. Itu yang beliau apa namanya renungi. Subhanallah, dari apa ya? Dari peran yang kecil. Bikin majelis-majelis kecil. Tapi dari situ Allah angkat namanya. Karena nggak bisa untuk mengatakan itu hanya peran media juga oleh itu, nggak ada. Hari ini mungkin orang cepat terkenal karena apa? Ada shoot. Hari itu nggak ada. Tapi nama beliau diangkat oleh Allah sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai bukan hanya di tempat tinggal beliau, apa namanya, Najd atau Uyainah tempat beliau tinggal itu dakwah tersebar, enggak. Tapi seluruh penjuru apa? Dunia, bukan lagi kota, bukan. Sampai orang itu bawa perahu untuk datang ngaji ke siapa? Syekh Muhammad. Itu untuk kalau sudah gelora tauhidnya itu apa? Menyala itu, beda lagi kasus akhir. Kajian itu sudah jadi apa? Asupan vitamin, tidak lagi jadi seremoni.
Kalau kita kan seremoni kadang-kadang, senangnya karena ada makanan aja. Kalau nggak ada makanan lemes gitu kan. Itu asupan lebih luar biasa. Capeknya dan lelahnya di perjalanan itu terasa apa? Terasa nikmat. Nah, itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Mungkin mukadimah hari ini kita ingin memperkenalkan beliau sebagai apa? Sebagai penulis dari kitab kita ini, salah satu usul, karena beliau punya concernnya untuk itu. Rata-rata kitab-kitab yang ditulis oleh beliau itu kitab tauhid. Kalaupun sebetulnya beliau juga punya kitab lain, cuman yang paling fenomenal itu kitab apa? Beliau itu punya kitab fikih, itu Hawashi, untuk kitab fikih Hambali. Beliau juga punya kitab apa? Kitab sirah. Beliau punya kitab sirah, sejarah Nabi Muhammad, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang memang karena memang berbenturan keras dengan itu, makanya kitab ini apa? Terangkat. Dan subhanallah, sudah sekian puluh tahun ya, ratus tahun ya beliau sudah pergi, tetapi kitab ini masih dijaga dan diwarisi kepada umat Islam. Ya, bagi orang yang mencintai perjuangan, kitab ini harus selesai. Ada yang pernah selesai? Belum? Nah, bismillah. Harus tekad untuk apa? Selesai. Ini kitab ini tipis sebenarnya. Kalau antum baca matanya selesai. Kalau bisa nanti sambil duduk-duduk, baca aja matan sampai selesai, biar ngaji nggak terlalu kosong. Baik. Siapa beliau? Muhammad Ibnu Abdul Wahab, rahimahullah rahmah wasi'ah. Nama lengkap beliau siapa? Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad. Antum dengerin aja ya. Ini kebanyakan Muhammad Ahmad. Ini nama siapa? Nama beliau ini. Ya, Muhammad, karena ciri dari orang yang cinta dengan baginda itu hendaknya dicantum bagian menjadi apa? Nama. Ya, baik. Jangan sampai orang teriak paling cinta tapi enggak ada nama siapa? Nabi Muhammad. Kalaupun dahulu itu jarang orang menamakan nama anaknya apa? Muhammad. Kecuali setelah beberapa tahun belakangan. Dulu di zaman-zaman mereka itu jarang nama Muhammad. Apalagi di zaman-zaman sahabat itu jarang. Kenapa? Karena berat nama Muhammad itu. Karena dia harus merepresentasi atau bisa untuk memperlihatkan sosok nama siapa? Muhammad. Kan nggak elok Muhammad tapi mencuri gitu. Kan hari ini kan begitu, namanya bagus, Muhammad Iman. Pekerjaannya apa? Mencuri. Sampai orang bilang namanya doang bagus tapi apa? Akhlaknya jelek. Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad Ibni Rashid Ibni Buraid Ibni Muhammad Ibni Mashraf. Di buku ada? Sampai mana kalau di buku itu? Ibni Umar Ibni Mu'tad Ibni Ris Ibni Zakhir Ibni Muhammad Ibni Alawi, baik, Ibni Wuhaib Ibni Qasim Ibni Musa Ibni Mas'ud Ibni Uqbah Ibni Sani' Ibni Nahshal Ibni Shaddad Ibni Zuhair Ibni Shihab Ibni Rabi'ah Ibni Sud Ibni Malik Ibni Hanzalah. Nah, nanti dari Hanzalah ini nanti serumpun dia ketemu dengan nasabnya siapa? Rasulullah. Itu sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi beliau itu memang secara nasab juga memiliki nasab yang mulia. Secara darah ini juga orang Arab. Orang Arab. Ibni Malik, Ibni Zaid, Munad, Ibni Tamimi. Jadi beliau ini dari suku Bani apa? Bani Tamim. Nanti dari Bani Tamim ini naik itu ke atas. Tamim, Ibni Murrah, Ibni Ad, Ibni Tabikhah, Ibni Ilyas, Ibni Mudar, terus Nizar, terus bin Adnan. Adnan zuriyahnya siapa? Ismail anaknya siapa? Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini nasab siapa? Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kalau antum kalau antum berbicara tentang suku beliau, tentang suku beliau, karena suku Bani Tamim ini itu anak keturunan yang terpecah dari 4 orang. Maksudnya keturunan dari empat nama. Ada Amr, ada Sa'ad, ada Hanzalah. Nah, Hanzalah ini siapa? Syekh Muhammad. Kemudian ada Ar-Rabbab. Itu 4 untuk suku Bani Tamim.
Dan dari kalangan mereka para sahabat Rasulullah SAW dari suku Bani Tamim itu banyak. Nama-nama ternama itu banyak. Kalau antum mau cari itu. Makanya suku ini suku besar. Bani Tamim. Itu sudah mau menyamai suku siapa? Quraisy. Ini mereka ini. Di antara kenamaan-kenamaan besar dari kalangan para sahabat yang sukunya Bani apa? Bani Tamim, dan beliau lahir dari tulang sulbi itu. Makanya antum sebelum benci sama orang itu cari tahu dulu lah. Ya, jangan asal benci saja. Ya, tapi sementara kita enggak melihat bagaimana perjuangan mereka dalam agama. Tapi salah satunya siapa? Ada namanya Al-Aqra' ibn Habis At-Tamimi. Ad-Darimi Tamimi. Ini Sadat Al-Arab. Yang beliau juga ikut berperang langsung bersama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ikut terlibat juga di Fathu Mekah itu, dan juga di Taif, di Hunain. Nah, ini siapa? Al-Aqra', sahabat Nabi dari suku Bani Tamim. Ada juga Qais bin Asim Al-Minqari At-Tamimi. Nah, ini juga sahabat Nabi. Yang waktu itu pernah datang menghadap ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah bersabda, apa kata baginda? Hada sayyidu ahlil wabar. Dia ini apa? Punggawanya apa? Padang pasir. Jadi apa? Tokoh pimpinan, nah begitulah kira-kira. Karena memang mereka ini orang hebat. Rata-rata dari garis keturunan Bani Tamim itu orang-orangnya apa? Kuat. Dan pandai mengatur strategi apa? Perang. Antum bayangkan itu, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab lahir dari tulang sulbi yang cerdas-cerdas seperti itu. Makanya ya subhanallah, ketika dipadu dengan takdir, antum kebayang kan kekuatan yang meledak yang dihasilkan apa? Dakwah apa? Tauhid. Ya memang susunan strategi itu penting orang memahami itu. Siapa juga? Ada Samurah ibn Amr al-Ambari At-Tamimi. Ada siapa juga? Ada Waqid ibn Abdullah al-Yarbu'i At-Tamimi. Nah, ini dari jalur Yarbu' ini. Minas sabiqin al-awwalin. Dari orang-orang yang pertama-tama masuk apa? Islam. Dari suku Bani Tamim. Al-Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Yang ikut perang di perang Al-Qadisiyah itu. Perang melawan siapa? Persia. Dan alhamdulillah kemenangan berpihak kepada siapa? Kaum muslimin. Berapa waktu itu? 20.000 lawan berapa? 200.000. Alhamdulillah pasukan kaum muslimin apa? Menang. Ya waktu itu Abu Bakar menilai mereka orang-orang suku Bani Tamim ini la sautul qaqa fil jaish. Qaqa itu ketika dia berteriak meneriakkan yel-yel perang lah begitu ya. Di tengah pasukan khairun min alfi rajul. Suaranya itu sebanding dengan 1.000 orang. Itu bisa bayangin. Jadi beliau ini lahir dari tulang sulbi yang kokoh. Orang-orang yang terdidik dengan apa? Nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana enggak beliau dakwahnya sangat sukses, alhamdulillah. Kemudian ada Hanzalah ibn Rabi al-Usaidi Tamimi. Ini juga salah satu penulis atau yang diutus oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada Taif pada waktu itu. Ikut juga perang Qadisiyah. Dan menariknya suku Bani Tamim ini lihai dalam peperangan, tetapi tidak mudah terjebak dalam fitnah api menyala permusuhan. Termasuk ketika fitnah tentang siapa? Muawiyah. Mereka enggak terlibat sama sekali. Suku Bani Tamim. Kemudian ada Zuhrah ibnul Huwiyah As-Sa'di At-Tamimi. Ini juga sahabat Nabi SAW. Ada juga Al-Asra ibnu Syarikil A'raji At-Tamimi, khadimur Rasul wa sahibu rahilatih. Ini dari suku Bani Tamim juga ini. Sebagai pelayannya baginda dan yang selalu menemani rihlahnya baginda. Jadi ini orang-orang apa? Orang-orang yang langsung minum susu ilmu itu dari sumbernya. Menemani perjalanan panjang itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ada Hubaib ibnu Kharash al-Yarbu'i at-Tamimi, Al-Haris ibn Abi Halah al-Usaidi Tamimi. Haris itu juga dari suku Bani Tamim. Anak tirinya siapa? Rasulullah. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan mereka ini apa? Keluarga kita. Ya. Di suku Bani Tamim itu ada yang nyambung dengan siapa? Punya hubungan secara langsung bersentuhan. Kalaupun tidak secara apa? Tidak secara langsung. Tapi secara tidak langsung boleh kita katakan ya. Siapa namanya? Haris ibn Abi Halah. Abi Halah itu suaminya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelum menikah dengan siapa? Sayyidina Rasulullah. Nah, Haris masuk apa? Islam. Menjadi anak tirinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini saya catat juga nih, apa namanya? Di antara ucapan-ucapan terkait dengan suku Bani Tamim, di antaranya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna Bani Tamimin lam yaghib lahum najmun. Bani Tamim ini tidak tenggelam satu bintang illa tala'a lahum akhar, kecuali banyak bintang akan muncul. Kalau istilah orang Indonesia, mati satu tumbuh 1000. Nah, itu. Karena memang ini bangsa-bangsa apa ini? Suku-suku atau keturunan apa? Keturunan panglima perang ini. Mereka ini. Yang lain. Lam yusbaqu biwaqmin fi jahiliyah. Yang mereka itu tidak pernah didahului dalam masalah apa? Kekalahan di masa jahili. Wala Islam, dan bahkan setelah Islam. Wa inna lahum bina rahiman massah wa qarabatan khassah. Kami itu ada hubungan rahim, rahim dengan apa? Dan ada hubungan kekerabatan. Nahnu ma'jurun ala silatiha wa ma'zurun ala qati'atiha. Siapa yang menyambung diri dengan mereka berpahala, dan siapa yang memutus dengan mereka apa? Berdosa. Itu suku Bani Tamim. Siapa juga? Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata beliau? Laqad utiyat Tamimul hikmah, ay Tamimul hikmata ma'ariqati hawashil karim. Orang-orang suku Bani Tamim itu memiliki apa? Memiliki kepandaian dalam mengatur apa ya? Dalam mengatur apa? Bahasa. Pintar gitu. Jadi bikin syair, bikin apa itu apa? Pintar. Orangnya lembut-lembut, dan juga demikian lembut dalam mengatur apa? Ujung-ujung kata dalam masalah ilmu syair atau ilmu bahasa. Ibnu Hazm atau Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan apa? Hum aktsarun nasi adada. Jumlah manusia paling banyak. Wa usa'uhum balada. Negerinya paling luas. Wa ab'aduhum amada. Dan paling jauh jangkauannya. Humuz zahabul ahmar. Mereka ini emas merah. Wal hasabul afkhar, nasab yang terbangga. Wa qala sadaq, itu ada orang menyebut seperti itu. Lalu Muawiyah bin Sufyan mengatakan apa? Kamu benar. Ibnu Hazm mengatakan hum qaidah min akbir qawaid al-arab. Panglima besar itu dilahirkan dari mana? Dari suku ini. Qala Ibnu Salam al-Jumahi kana yaqul idza kunta min Tamim fafakhir bi Hanzalah. Kalau kamu berasal dari suku Tamim, maka berbanggalah dengan Hanzalah. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu dari tulang sulbi siapa? Hanzalah. Wa kathir bi Sa'ad, dan berbangga dengan banyaknya siapa? Sa'ad. Ini keturunannya lain. Anak-anaknya lain. Wa harib bi Amr, dan jago perang itu keturunan siapa? Amr yang tadi saya baca. Karena keturunan mereka itu bermuara pada 4. Ada Amr, kemudian ada Sa'ad, ada Hanzalah, ada Ar-Rabah. Dan beliau dari suku siapa? Dari keturunan siapa? Hanzalah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qalat Laila al-Akhyiliyah, apa katanya? Idza kunta min Mudhar fakathir bi Tamim. Kalau kamu dari keturunan Mudhar, maka berbanggalah dengan suku apa? Tamim. Qala nasabatul Arab Daghfal Asy-Syaibani. Daghfal Asy-Syaibani mengatakan inna Tamima hajarun khashid. Orang suku-suku Bani Tamim itu apa? Punya perawakan dan juga mental batu keras. Itu kalau siap berbenturan apa kata beliau? Idza sadamtah azak. Kalau kamu membentur diri ke dia, kamu pasti apa? Terluka. Oh, itu. Dan
Dan rata-rata memang nilai-nilai perjuangan itu dari orang-orang yang punya mental yang apa? Kuat. Nggak bisa, mental-mental kompromi itu nggak bisa. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, nggak bisa. Perjuangan itu harus hitam apa? Hitam putih. Wa in taraktah a'fa. Tetapi kalau kamu tinggalkan mereka, kamu akan mendapati mereka itu apa? Pemaaf. Itu dulu ya, cukup ya. Dan mereka ini bangsa apa? Bangsa yang besar. Itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dari sisi nama beliau. Beliau lahir di mana? Lahir di Uyainah pada tahun 1115. Itu kalau miladinya berapa? 1713 miladiah. Berarti kalau dengan 2026 sekarang sudah berlalu berapa tahun ini? Ada yang bisa bantu saya hitung nggak? Ya, coba antum hitung ya. Yang Uyainah ini terletak di sebelah kiri barat, ya, kota Riyadh. Itu sekitar berapa? 70 kilometer. 70 kilometer. Ada di kita. Oh, 7 kilo. 7 kilometer. Ya, kalau di kitab Sabi'in 70. Ya, kayaknya salah terjemah itu kayaknya. Itu dicoret itu. Kayaknya ngantuk kayaknya yang terjemah kayak. Ba'da sab'ina kilometran takriban. Jadi 70 kilometer. Itu penting kalau bawa kitab itu jangan bawa terjemahan doang. Harus bawa kitab yang apa? Asli. Karena yang menerjemah itu kadang-kadang ya satu latar belakang bisa beda-beda. Kedua, corak kepentingan. Ya, kadang orang menerjemah sesuatu itu ya kepentingannya apa. Dan juga bisa dari latar belakangnya dari mana. Itu macam-macam. Makanya kalau bisa baca kitab aslinya. Itu berapa tahun, Abu? Allahu Akbar. Sudah lewat itu beliau. 300. Antum kira-kira namanya akan bertahan berapa hari kalau udah meninggal? Karena nggak bisa antum akan mengatakan keterkenalan ini tanpa terlibat media loh. Belum ada media loh. Tapi nama ini tetap tersebut di antara musuhnya atau di antara pendukungnya. Itu kalau tidak ada keterlibatan takdir, bisa nama ini bertahan? Nggak mungkin. Makanya kalau antum belajar misalkan di surat Al-Duha itu, wa rafa'na laka zikra, kami yang angkat namamu wahai Muhammad. Karena Sayyidina Rasulullah SAW juga siapa pada hari itu. Tetapi kalau sudah Tuhan ikut terlibat, Allah akan mengangkat dengan caranya sendiri. Siapa yang ingin diangkat? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau saya mati mungkin paling antum ingat mungkin berapa? Seminggu, kayaknya paling lama kayaknya. Ya toh juga kita nggak ada keluarga atau apa kayak gitu kan. Gitu. Tapi beliau ini luar biasa. Itulah ulama-ulama kita. Nah, paling tidak antum dikenang baik oleh siapa? Keluarga. Itu perjalanan orang-orang saleh. Coba bayangkan, setiap beliau dibaca namanya rahimahullah. Meskipun mungkin musuh mengatakan apa? Laknatullah. Karena mungkin saking jengkelnya sama dakwah siapa? Syekh Muhammad. Karena berapa kaca kepentingan pecah oleh siapa? Oleh dakwah tauhid. Apalagi kalau sudah menyinggung tentang soal ekonomi, tentang soal politik. Orang-orang waktu itu sangat tersinggung. Sangat terganggu dengan dakwah siapa? Muhammad. Padahal beliau itu cuma ceramah. Guru ngaji. Dari satu daerah, guru ngaji. Tapi disitulah mulai beliau itu apa? Mulai dengan apa? Kritik sosial dan berani. Nah, hari ini kita punya tokoh itu kadang-kadang ya hanya mengikuti arus apa dan bagaimana orang ikut. Akhirnya perubahan yang dilakukan itu tidak signifikan. Bahkan kadang-kadang kita melihat sesuatu itu ya bentar dulu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan dalam bentuk pertimbangan. Tapi kalau untuk nggak apa-apa kemudian diikuti, bahkan ikut terlibat, terjun ke situ, nah ini kan nggak tidak nilainya. Antum kasih tahu yang kerja nanti jangan sampai kelewat. Sampai jam berapa? Abu? Beneran? Tadi mau kerja siapa? Jam 6? Antum jam berapa? Aman? Jangan aman-aman doang. Iya. Aman Ustaz, aman. Tapi sekali ini aja lah gitu. Karena rahimahullah qawiyal jism.
Beliau secara fisik memiliki fisik yang apa? Fisik yang kuat, tinggi, kekar. Itu rahimahullah. Daqiqul faham. Orangnya memiliki apa? Nalar yang encer, cerdas. Sari'ul hifz. Cepat. Kalau ngapal itu apa? Cepat. Fasihul lisan. Dan lisannya itu apa? Mudah dicerna. Jadi kalau beliau berbicara itu orang muda. Antum baca kitab Syekh Muhammad, itu kayak kita baca kitab kontemporer. Padahal beliau hidup sudah berapa tadi? Biasanya kitab-kitab ulama itu jelimatnya luar biasa. Apalagi kalau antum baca kitab-kitab besar. Karena memang beliau faham bahwa beliau berhadapan dengan orang awam. Gak mungkin pakai bahasa sastra yang apa tinggi. Antum coba aja kitab Tafsir Tabari, antum baca itu. Tafsir Qurtubi, kitab aslinya ya, jangan terjemahannya. Ya, baca kitab asli. Oh, itu mumat kita. Ada beberapa istilah-istilah yang memang agak badiah, pedalaman banget kata-katanya. Kadang nggak ada yang tahu kecuali orang-orang apa? Pedalaman. Sama seperti kita kan. Ada bahasa-bahasa kampung yang kadang klasik itu nggak ada yang tahu kecuali mak-mak atau nenek-nenek itu. Itu ada bahasa-bahasa kadang nggak paham gitu. Nah itu. Jadi kalau beliau ini udah 300 tahun, tetapi bukunya seperti apa? Sangat visioner dalam masalah nulis. Fasahatul lisan. Sadidur ra'i. Tajam pandangannya. Ya. Sadiqul firasah. Apa? Benar firasatnya. Ya karena memang ya, buah dari tauhid itu diberikan firasat yang apa? Tinggi dalam membaca keadaan, di dalam menelaah dan juga dalam apa? Di dalam mempertimbangkan sesuatu. Husnul tadbir. Baiknya apa? Strategi. Rahimahullah. Makanya beliau itu luar biasa. Bertahapnya dakwah itu, tapi punya apa? Punya capaian. Tetapi diletakkan dari awal, tek gitu. Sampainya buahnya antum lihat sekarang hasilnya di mana? Itu antum lihat sekarang di Saudi Arabia. Itu buah hasil dari tangan yang tadinya tangan manusia, tetapi dapat membuat peradaban apa? Besar. Ya, ya kalau kita mungkin ya mulai dari kecil-kecil aja lah keluarga. Bikin apa? Menciptakan apa? Sejarah sendiri. Jangan dikenal jadi ayah yang apa? Ayah yang senglek, tapi dikenal jadi ayah yang apa? Baik oleh anak-anak, oleh istri dan keluarga. Zahidan fid dunya. Orangnya apa? Zuhud. Mausulul fikrah. Ya, memiliki apa namanya? Pandangan-pandangan yang apa? Cemerlang. La yafturu lisanahu an zikrillah. Lisannya tidak pernah putus dari apa? Zikir. Beliau itu kalau misalkan ada jeda sekian, itu enggak pernah putus dari apa? Zikir. Imma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena ahlu tauhid. Itu ciri-cirinya. Karena ahlu tauhid ini dia punya hubungan khusus dengan siapa? Allah subhanahu. Wahabahullahu qabulan wa haibah. Allah meletakkan pada beliau secara naluri penerimaan dari manusia dan juga wibawa. Jadi orang tuh kalau ketemu sama Syekh Muhammad, itu jangankan pengikutnya ya. Kalau pengikutnya udah antum pasti tahu lah. Orang awam, orang kampung ketemu tokoh dicintai, cium tangannya bolak-balik. Benar atau enggak? Itu diletakkan oleh Allah subhanahu. Itu musuh, itu baru dengar namanya Muhammad ibn Abdul Wahab masuk, itu mereka sudah apa? Sigap untuk bagaimana mereka itu merencanakan supaya apa? Tidak jadi masuk. Dihalang-halangi. Karena saking takutnya itu kalau sudah Syekh Muhammad itu masuk, itu mereka apa? Takut. Wibawanya besar, tinggi, keker, dan kuat. Dan itu kalau beliau sudah ceramah, itu semua orang apa? Terketir. Tapi la yakhafuna lawmata laim. Orang-orang yang tidak pernah takut pantang untuk apa? Mundur dari medan laga. Nah, orang itu harus begitu kalau berjuang itu. Ya, yang penting jangan aneh-aneh aja begitu. Akhadha Syekh Muhammad, apa kata beliau? Yash'uru bihi ma kullun man ra'ah aw sami'a min. Dan itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang bertemu dengan beliau, mendengar namanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini perjalanan ilmu beliau ya. Beliau mengambil ilmu dari sejumlah ulama-ulama dari kalangan keluarganya atau dari kalangan orang lain. Ulama di zamannya dari Jazirah Arab, Irak, ya, dan yang lainnya. Di antara yang muqri, mufassir, dan juga ahli hadis dan yang lainnya. Wa ghairi haula min ahli ilmi wal fadl. Wa hum kasirun. Dan jumlah ini apa? Banyak. Yang paling pemukanya guru beliau adalah siapa? Ayahnya sendiri, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Berarti ayahnya siapa? Abdul Wahab. Ayahnya adalah Abdul Wahab.
ahadu fuqaha'i Najdin wa qudatiha. Yang beliau ini, ayahnya itu bertindak sebagai hakim Najd pada waktu itu. Jadi beliau ini lahir dari orang terpandang. Jadi nggak butuh nggak butuh apa istilahnya. Validasi itu nggak penting lagi. Jadi beliau hidup zuhud itu memang sudah mendapatkan privilege hidup dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi kenamaan. Orang ayahnya itu hakim, akhi. Antum coba sekarang apa bisa melakukan kalau ayahnya apa? Ayahnya sekarang kerja di mana? Di perhakiman. Apa kalau di Mahkamah Agung? Hakim Agung, coba tuh bayangkan. Jadi ayahnya itu pemutus fatwa. Ayahnya bilang A, itu semua orang bilang apa? Bilang A. Jadi Syekh Muhammad ini sudah punya apa? Punya itu. Tetapi beliau nggak nyantol di nama besar apa? Ayahnya. Jadi beliau menciptakan sejarahnya sendiri. Fahuwa alladhi tawalla tahfizahu kitab Allah Ta'ala. Atau li kitabillahi ta'ala. Beliaulah yang mentalkin, yang mengajarkan hingga beliau menghafal apa? Quran, ayahnya. Ini ayah harus ngambil bagian di sini. Ini memang rata-rata jejak ulama salaf itu rata-rata wali-wali Allah itu rata-rata dimulai dari semenjak apa? Kecil. Itu rata-rata. Memang pejuang-pejuang agama itu memang didikan dari apa? Dari awal. Para pejuang itu. Dan itu tergabung antara usaha manusia dengan takdir dari siapa? Allah Subhanahu. Ya, makanya kalau bisa ya mulai dari sekarang kita talkin anak kita. Makanya bagus kalau bisa salah satu usulan untuk beli matan yang kecil. Nanti kalau ada waktu sama istri duduk bacain ganti-ganti. Anak juga praktek itu. Suruh baca anak bab apa, suruh baca istri bab apa. Begitu. Supaya kita apa? Ya paling nggak ngikut lah. Kalaupun nggak sah, nggak sama gitu. Ngikut aja lah. Semoga kita dapat pahala gitu. Menghafal hingga beliau menghafal Quran di bawah usia berapa? Bawah usia berapa? 10. Ada mengatakan riwayatnya adalah usia berapa? 7. Itu beliau sudah hafal berapa? 30 juz. Antum ngapal berapa itu? Kalau 7 tahun, 10 tahun ngapal apa itu? La ilaha illallah. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu beliau sudah hafal Quran sebelum usia berapa? 10. Kalau 10 tahun itu kelas berapa bisa SD? Kelas 2. La ilaha illallah. Berarti kelas 1 SD itu sudah berapa? 30 juz. Anak kita ngapain itu? Beli juz. Ya. Ini tergantung perhatian keluarga. Tergantung perhatian keluarga. Ya gimana nggak jadi visioner pejuang coba. Memang dari awal perhatian kepada agama. Lah kita tiba-tiba anak baru kemarin sore cuman bisa nyibir, cuman bisa ngolok, cuman bisa ngecek. Kayaknya kalau sekuku kayaknya belum sama nih kita sama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Summa faqahahu ala mazhabil Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ayahnya mengarahkan beliau untuk belajar fikih. Fikih mazhab siapa? Ahmad bin Hanbal. Berarti fikih apa? Fikih Hambali. Karena memang beliau sendiri yang mengatakan itu ya, bahwa saya kalau fikih itu ikut fikih Hambali. Balagha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fi fiqhi qadran kabira. Dan subhanallah, beliau ini mencapai bagian yang banyak, kedudukan yang besar dalam masalah apa? Fikih Hambali. Ja'ala waliduhu yaqulu anhu fima yarwi akhuhu Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Saudaranya bercerita, itu Sulaiman, ada saudaranya. Bahwasanya ayahnya itu sampai bilang apa? Sampai takjub dengan apa? Kecerdasan anaknya sendiri. Sampai ayahnya mengatakan laqad istafattu min ibni Muhammad katsiran minal ahkam. Aku sendiri itu suka diskusi dan mendapatkan faedah ilmu dari anak saya, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi memang bukan masalah Muhammad ini pintar atau enggak, cerdas atau enggak. Itu kita sudah final soal itu. Tetapi tentang usrah, keluarga yang dididik oleh siapa? Kepala rumah tangga. Jadi nggak ada diskusi kamu main game apa, nggak ada diskusi kamu main kemana. Tetapi ini soal diskusi apa? Anak itu diajarkan fikih Hambali tentang masalah uzub apa? Itu yang ditalkin sama siapa? Ayahnya. Ya gimana enggak, memang dari awal pengajaran seperti itu yang mereka tumbuh di atas budaya seperti itu. Nah kita enggak, memang mendidik anak kita dari awal budaya-budaya ala-ala apa? Ala-ala aneh sedikit gitu.
Akhirnya ya anak-anak kita terdidik atau tumbuh di atas budaya itu. Nah, coba mulailah sekarang. Ya, tapi udah besar-besar Ustaz. Aduh, susah juga kalau udah besar itu. Iya, untuk disuruh baca kitab atau apa disuruh baca buku misalkan di rumah bareng-bareng, aduh udah mulai. Tapi kalau dari semenjak kecil dididik, bisa atau enggak? Itu akan jadi hal yang biasa nanti. Jadi hal yang biasa. Ya, baik. Itu dulu ya. Cukup ya, Abu? Nanti kita lanjut ya. Anak kasihan namanya mau kerja nanti. Ya supaya nggak kapok. 6 apa? 6 berapa? 6 lewat. Lewat berapa? Hah? Waktu suruh jam berapa? Udah masuk. Hah? Ya. Oke. Antum ada nanya? Nanti insya Allah ini nggak bisa kita ini karena saya ingin sedikit lebih tahu tentang sosok pribadi beliau. Rahimahullahu rahmatan wa wasi'ah. Dan apa namanya nanti perjalanan apa? Perjalanan dakwah, perjalanan intelektual itu juga terekam jejak dengan bagus. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian apa? Rihlah apa namanya? Rihlah dakwah dari satu kota, satu daerah, satu desa dan juga rihlah menuntut ilmu dari satu tempat ke satu tempat karena memang orang ini haus ilmu. Makanya Allah apa namanya? Allah muliakan juga melalui jalur itu. Ya, baik. Karena akan selesaikan nanti ini apa namanya teman-teman yang kerja nanti bisa tuh. Ada pertanyaan? Antum mau nanya? Enggak mau nanya? Bismillah. Itu apa namanya? Coba Anda lihat apa? Anda lihat apa? Antum beli di mana? Beli di online. Bagus ini. Ini sesuai sama kitab yang ini. Ya. Ya, kitab yang ini pas. Beberapa cetakan, tapi ini sama ini. Baik, nanti kita bahas insya Allah. Akidah dari pandangan siapa? Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah. Baik, Pak Bu? Ada pertanyaan nggak ada? Kita tutup kalau nggak ada. Antum nanti caranya mau dibaca atau gimana? Atau saya dari kitab? Untuk di ya mungkin antum pengen baca gitu misalkan jalan itu bagus nggak? Biasanya kita juga di kitab Bulughul Maram seperti itu. Kita memang kalau setiap ada itu kita baca tapi artinya Ustaz. Tapi artinya. Oh bagus. Mau seperti itu? Boleh? Enggak mau seperti itu. Bukan boleh. Mau Ustaz. Mau. Iya nanti boleh nanti dibaca. Baca aja Ustaz. Iya. Kalau ngafalin ya. Baik. Barakallahu fikum. Cukup? Tidak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan? Oke, lanjut sarapan pagi. Ada sarapan? Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Baik kawan-kawan, insya Allah nanti kita ketemu di jadwal berikutnya. Yang hadir semoga selalu diberikan sehat, diberikan afiat dan dari majelis ini kita berharap kehidupan atau aktivitas semoga selalu Allah mudahkan dan kita nanti bisa kembali berjumpa di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.